Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi di setiap 26 yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di malam hari ini ya kita bisa kembali berkumpul dan dipertemukan dalam proses belajar mengajar, tentu saja atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Kadar itu pertama, memang kita selalu panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagi yang telah memberikan kuasanya sehingga kita bersama bisa dipertemukan walaupun di jadwal yang tentu saja sangat malam sekali ya kalau untuk ukuran kita secara syariat ya, karena memang malam itu kita untuk istirahat, kita terus bekerja, habis bekerja kita melaksanakan perkuliahan. Tapi walaupun demikian, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kemudian substansi dari proses belajar mengajar. Selanjutnya, salawat serta salam semoga dicurah luaskan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta seluruh umatnya yang tentu saja selalu taat patuh terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Mahasiswa dan mahasiswi ISGAP 26 yang saya hormati, setelah minggu kemarin kita melaksanakan ujian tengah semester, kita lanjutkan kembali proses belajar mengajar. Hari ini sesuai rencana pembelajaran semester, yakni manajemen pemasaran jasa bank ya, manajemen pemasaran jasa bank. Jadi seluruh organisasi, apalagi yang sifatnya profit oriented, yang memiliki produk-produk, ini jelas perlu melaksanakan pemasaran ya. Terlebih atau tidak terkecuali dengan perusahaan di bidang jasa seperti perbankan ini kan di bidang jasa ya, jasa artinya dia tidak memiliki produk barang ya, gitu, berbeda dengan produk-produk seperti di retail ataupun perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan produk barang seperti untuk kebutuhan rumah tangga, PT Unilever misalkan, kemudian Wings dan Sayap Mas, ini semua mengeluarkan produk-produk. Nah, untuk bank ini mirip seperti perhotelan mungkin ya, ini lebih pada jasa yang ditawarkan. Walaupun di dalamnya memang ada yang diikuti dengan produk-produk bentuk barang ya, tetapi produk yang dimaksud di situ hanya untuk melengkapi dari produk jasa gitu, seperti itu barangkali. Nah, jika kita memahami bahwa manajemen pemasaran ya, mulai dari perencanaan, kemudian jika kita lihat fungsi-fungsi pemasaran, kalau kita lihat marketing mix saja ya, ini ada 4 paling tidak. Yang pertama adalah produk. Jadi produk apa yang dikeluarkan dalam jasa ini? Nah, misalkan kalau dalam perbankan ada produk simpanan ya, kemudian juga di sisi penyaluran kredit ada produk kredit ya atau pembiayaan. Nah, di sini lini produknya pun, karena dalam produk itu ada lini produk, ada kedalaman produk ya, yang terdiri dari varian produk. Jadi kalau di produk barang kayak Unilever itu di pasta gigi saja kan ada merek Citaden, ada Pepsodent, kemudian ada Wash Up dan lain sebagainya. Nah, dalam jasa perbankan dari sisi produk saja, ini produk simpanan saja beragam, seperti bentuknya tabungan, kemudian ada deposito, ada giro. Kemudian dari bentuknya tabungan juga ada beragam nama produk ya. Jika kita mengenal ke BJB ya, ini ada tanda mata. Kemudian jika BNI ada BNI Taplus. Kemudian ada Britama di BRI, ada Simpedes. Kemudian juga mungkin di beberapa produk lain juga berbeda. Sama juga halnya dengan jasa lainnya seperti perhotelan. Ada mungkin produk dengan kamar tipe misalkan yang melengkapi dengan 2 bed gitu ya. Kemudian juga fasilitas di dalamnya. Kemudian juga hal-hal lainnya. Ini bagian dari produk yang ditawarkan gitu. Tentu saja semua produk yang ditawarkan memiliki segmenting, targeting, dan positioning gitu ya. Jadi ada STP-nya. Ini harus kita perhatikan.
Begitupun dengan manajemen pemasaran jasa bank ya. Dari sisi produk saja, kayak BRI Simpedas mungkin segmenting, targetingnya adalah orang-orang yang di desa gitu ya. Walaupun bukan berarti di desa pasti kecil, kemudian Britama besar gitu. Tidak begitu juga, karena kenyataan realnya ternyata yang masuk tabungan Simpedas juga gede-gede tabungannya ya gitu. Cuma memang peruntukan dan tujuannya tadinya, walaupun dalam realnya tidak seperti itu juga gitu. Nah, kayak barang di barang, pasta gigi, misalnya odol, Ciptaden, Pepsodent, Close Up. Ini kan segmenting targetingnya agak berbeda, walaupun tidak menutup kemungkinan yang menjadi segmenting targeting rendah atau kecil malah membeli yang besar bisa saja gitu. Walaupun ini secara manajemen pemasaran terlepas dia sudah mampu dari sisi pendapatan atau tidak, atau hanya sekedar lifestyle atau gaya hidup, tapi dalam manajemen pemasaran dia sudah berpindah gitu ke segmen yang luar biasa bagus ya, karena close up itu agak sedikit tinggi misalkan gitu untuk pasta giginya gitu. Nah, ini dari sisi produk. Nah, begitupun dari sisi produk perbankan dari kredit gitu. Ada lini produk, kedalaman produknya itu ada kredit konsumtif, ada kredit produktif ya. Produktif pun ada lagi ya untuk perdagangan, pertanian, kemudian jasa, kemudian juga perdagangan, kemudian juga perkebunan dan lain sebagainya. Kemudian konsumtif juga bisa saja terbagi lagi ke dalam produk-produk misalkan untuk renovasi rumah, untuk misalnya keperluan bahan-bahan rumah tangga seperti kulkas, televisi dan lainnya. Kemudian juga ada kredit yang sifatnya semi produktif gitu ya. Artinya gini ya, dia membeli misalkan kulkas untuk di warung, tapi jadi selain untuk digunakan keperluan konsumtif rumah tangga, dia pun dipakai digunakan untuk usaha. Gitu. Nah, jenis-jenis kredit ini juga menjadi varian dari produk ya, kedalaman. Nah, itu baru. Nah, dan tentu saja jika kita memiliki banyak varian produk, harus disosialisasikan kan, dipromosikan. Nah, dalam promosi ini ada bentuknya publikasi, ada bentuknya sales promosi, ada bentuknya personal selling, ada bentuknya juga advertising. Jadi mempromosikan ada yang melalui iklan, kita memperkenalkan produk ya, bahwa di perusahaan atau di bank kita ini ada produk-produk ini dengan kelebihannya dan manfaatnya dijelasin di situ, sehingga tujuannya adalah menarik konsumen untuk menjatuhkan atau untuk membeli produk kita. Seperti itu ya. Jadi dari sisi pemasaran ini ada sudah dua ya, produk dan promosi. Kemudian place. Place itu menyangkut dengan tempat. Kita tempat di sini adalah jangkauan dari konsumen atau nasabah untuk bisa datang ke tempat penawaran itu, ke tempat produk itu dikeluarkan atau dijual. Gitu. Jadi sebut saja kantor banknya. Gitu. Jadi jangan sampai produknya sudah dikenalkan, kemudian sudah dipromosikan, semua orang tahu dan ingin membeli, tapi tempatnya sangat jauh di tengah kota. Nah, misalkan kalau di Sumedang hanya di setingkat kabupaten. Nah, sementara orang yang di pelosok di dua-dua Sari, kemudian Tanjung Kertas, Surian agak kesulitan nih untuk menjangkaunya. Jadi harus ada tempat-tempat kalau di barang itu lebih ke saluran distribusi, lebih ke saluran distribusi. Terjangkau enggak dari sisi price. Kemudian nanti juga akan dibahas juga tentang strategis nggak tempatnya kalaupun sudah diadakan. Kemudian tempatnya nyaman nggak, tempatnya bisa mewakili ekspektasi nggak gitu. Terus kalaupun ngantri ada fasilitas untuk supaya nggak jenuh nggak menunggu, misalnya fasilitas televisi dan lain sebagainya, koran, bacaan koran dan lain sebagainya, atau wifi gratis supaya saat menunggu mereka nyaman dengan menunggunya seperti itu. Nah ini dari sisi place ya. Kemudian dari sisi pricing. Nah ini karena ini jasa bank ya, berarti kalau pricing untuk simpanan kompetitif nggak, bisa ada lebih nggak, termasuk ada program-program hadiah dan lain sebagainya. Kalau untuk kredit tentu saja ingin yang murah ya, walaupun sangat kecil kemungkinan di satu sisi bank harus memberikan
bunga simpanan tinggi, tapi di sisi lain harus memberikan bunga kredit rendah. Ini kan nggak mungkin. Yang penting secara logika dia pun harus ada pendapatan untuk membiayai biaya operasional, termasuk juga keuntungan untuk para apa ya owner ya atau para pemegang saham seperti itu. Nah, paling tidak 4 fungsi pemasaran ini harus tersampaikan. Intinya bagaimana caranya si konsumen, si nasabah, masyarakat membeli produk kita gitu. Seperti itu, berbagai usaha, dan kita pun harus memahami dari produk yang kita keluarkan itu segmennya mana, targetnya mana, positioning kita ada di mana. Karena kompetitor yang bermain di bidang jasa perbankan ini ternyata tidak sendirian. Nah, kalau sendirian masih mending ya, semua orang, walaupun kita ada kelemahan, tidak akan mungkin orang pindah ke bank lain karena kita banknya sendirian, tidak ada kompetitor. Nah, karena sekarang kompetitor ini semakin banyak, bahkan semakin berinovasi dengan layanan-layanannya ya tentang jasa bank ini, maka jika kita tinggal diam, maka nasabahnya akan beralih ke bank sebelah gitu ya. Jangankan yang belum, yang sudah saja dengan bank kita bisa berpindah ke bank lain. Nah, maka itu perlu di manage sedemikian rupa tentang pemasaran dari jasa bank yang kita miliki ini ya. Jadi untuk itu maka harus di hal-hal perlakuan yang sangat terencana dengan baik, kemudian pelaksanaannya dengan baik, dan pengawasannya pun dengan baik tentang bagaimana manajemen pemasaran jasa bank ini. Nah, untuk lebih detail dan jelasnya, saya kira kelompok 4 ini ya hari ini yang terdiri dari Kang Rido Pamungkas ya, kemudian dengan Ibu Poni Wahyuningsih di kelas Diska 26 ini, saya kira sudah siap ya untuk mempresentasikan di hadapan kita semua kelas Diska 26 dengan pokok bahasan manajemen pemasaran jasa bank ya. Dan untuk presentasi ini saya kira saya undur dulu ya, silakan kepada kelompok 4 yang terdiri dari Kang Rido, Poni Wahyuningsih untuk mempresentasikan, dan disarankan kepada kelompok lain untuk menyimak dengan seksama dari mulai awal sampai akhir. Adapun jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan nanti dipersilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Poni Wahyuningsih dan Rido Pamungkas. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran jasa bank. Pengertian manajemen pemasaran. Pemasaran dari sudut pandang sebagai filosofi adalah suatu cara pandang yang menempatkan konsumen sebagai titik sentral perhatian dalam kegiatan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dari sudut pandang aktivitas adalah sebagai suatu sistem keseluruhan dari suatu kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang jasa kepada pasar sasaran tersebut. Pengertian manajemen pemasaran bank merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dari kegiatan dalam penghimpunan dana, giro, tabungan, dan deposito, menyalurkan dana atau kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan, dan kepuasan nasabahnya. Tujuan pemasaran bank yaitu 1. Memaksimumkan konsumsi, 2. Memaksimumkan kepuasan konsumen, 3. Memaksimumkan pilihan produk, 4. Memaksimumkan mutu hidup. Uraian dari tujuan pemasaran bank yaitu memaksimumkan konsumen dengan memacu kebutuhan masyarakat sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli menggunakan produk bank secara repeat atau berulang. Kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen. Uraian dari tujuan pemasaran bank yaitu memaksimumkan konsumen dengan memacu kebutuhan masyarakat sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli menggunakan produk bank secara repeat atau berulang. Kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. 3. Memaksimumkan pilihan produk sehingga nasabah memiliki ragam pilihan. 4. Memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim dana efisien.
Langkah-langkah keberhasilan pemasaran bank yaitu 1. Adanya riset pemasaran, 2. Menetapkan tujuan pemasaran, 3. Mengembangkan strategi pemasaran, 4. Penyusunan rencana pemasaran, 5. Pelaksanaan kegiatan pemasaran, 6. Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan. Ruang lingkup riset pemasaran terbagi atas 3, yaitu seasonal forecasting, yaitu membuat program dan pilihan produk yang bersifat musiman. Continue forecasting, yaitu membuat program dan pilihan produk yang bersifat berkelanjutan. Yang ketiga yaitu analisis pasar dan penjualan, tujuannya agar memudahkan menetapkan kebijakan pengambilan keputusan dan mengatasi permasalahan. Langkah utama dalam riset pasar dan pemasaran: menetapkan masalah dan tujuan, mengembangkan sumber informasi, mengumpulkan dan menganalisis informasi, 4. Menyajikan penemuan. Oke, baik, saya akan melanjutkan yang tadi sudah disampaikan oleh Teponi. Untuk slide selanjutnya, contoh langkah-langkah yang dilaksanakan dari hasil riset yang dilakukan. 1. Menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 2. Menentukan segmentasi market. 3. Menetapkan posisi pasar. 4. Membuat strategi dalam persaingan dengan kompetitor. Yang kelima, menentukan strategi yang tepat. Yang keenam, membuat program jual yang bisa menguntungkan baik secara internal maupun eksternal. Peranan manajemen pemasaran di bank. Peranan manajemen pemasaran adalah mengadministrasikan fungsi penjualan tatap muka dalam marketing mix atau bauran pemasaran. Sedangkan marketing mix atau bauran pemasaran adalah suatu strategi penjualan atau promosi serta penentuan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan untuk pasar yang dituju. Nah, ini unsur-unsur bauran pemasaran atau advertising, yaitu bentuk penyajian yang dilakukan melalui periklanan. Yang kedua, sales promotion, yaitu program insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan konsumen mencoba dan membeli. Yang ketiga, ada public relation, yaitu program yang dirancang untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan dan produknya. Yang keempat, personal selling, interaksi langsung dengan calon pembeli dengan tujuan melakukan presentasi dan tanya jawab. Yang kelima, direct marketing, atau bisa juga disebut dengan direct supply mode, promosi penjualan melalui surat, telepon, dan media pendukung lainnya, baik offline maupun online. Pentingnya manajemen pemasaran. Beberapa alasan pentingnya manajemen ini. Ya, 1, semua organisasi membutuhkan manajemen pemasaran untuk berbagai aktivitas. Yang kedua, setiap orang dalam organisasi prinsipnya adalah penjual. Maka dari itu, jika personal maupun kelompok tidak memiliki kemampuan manajemen ini, baik secara profesional maupun personal, maka akan sulit untuk menaikkan dan mempromosikan kualitas yang dimiliki dari produk tersebut. Faktor yang mempengaruhi pemasaran, 1, kondisi dan kemampuan penjual. Dalam artian, setiap sales harus memiliki mental yang baik, product knowledge, etika yang baik, dan yakin kepada produk yang dipasarkannya. Kedua, kondisi pasar. Banyak orang yang terkecoh dengan kondisi ini. Maka dari itu, setiap tim promosi harus memiliki kemampuan riset and development atau pengembangan yang matang agar terhindar dari kesalahan melakukan riset dan analisis di lapangan. Ketiga, kondisi organisasi dalam kurung tim internal. Banyak perusahaan memiliki konsep one stop job atau istilah lainnya, ya satu karyawan bisa megang berapa kerjaan lah ya, apalagi perusahaan kecil. Ini akan memiliki pengaruh yang kurang baik karena secara profesional setiap karyawan harus memegang beberapa tugas. Contoh alur kerja tim pemasaran dengan strategi direct marketing. 1, mereka harus menentukan produk yang akan dijualnya itu apa. Yang kedua, membuat izin kepada atasannya dan melalui surat. Ya, setelah di ACC, membuat janji dengan calon customer dan membuat
rancangan anggaran biaya. Selanjutnya, meminta surat perjalanan dinas dari pihak terkait ya. Ya, misalkan dari bagian keuangan atau apalah itu jenisnya. Selanjutnya, melakukan proses promosi dan presentasi kepada customer-nya tadi. Yang terakhir, membuat report dan evaluasi hasil kerja, lalu melakukan follow up. Tapi sebenarnya ini sebenarnya situasional ya, karena kan tiap perusahaan beda-beda juga, atau tiap manajemen. Beberapa produk bank yang bersifat bisa continue itu kan ya, dan pasti continue sih ini. Satu, tabungan dan giro. Kedua, deposito. Ketiga, ada asuransi. Keempat, ada KP dan kredit. Kelima, ada online banking. Ini contoh beberapa produk bank yang seasonal atau musiman ya. Satu, ada promo kredit. Kedua, ada promo diskon produk. Tiga, ada promo KPR. Mungkin dan lain juga ada sih masih banyak. Nah, ini ada 7 bank terbaik di Indonesia menurut Forbes tahun 2021, satu DBS. Kedua ada BCA, ketiga ada Bank Syariah Indonesia, yang keempat ada Bank Mandiri, yang kelima ada Bank BRI, yang keenam ada Citibank, yang ketujuh ada BCA Syariah. Oke, kesimpulannya dari apa yang kami presentasikan barusan, untuk menjaring nasabah dan penabung sebanyak-banyaknya, pihak bank harus melakukan langkah-langkah strategis. Dengan tujuan masyarakat akan berduyun-duyung mendatangi kantor bank tersebut untuk mendaftar sebagai nasabah. Di sisi lain, kualitas dari tim promosi pun harus sangat optimal saat melakukan research and development dalam merancang dan membuat sebuah program untuk menciptakan sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan. Anggota pun harus mampu dan memiliki public speaking yang baik, etik yang baik, dan produk knowledge yang baik. Di daftar pustakanya, berikut yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan kepada kami. Maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaian tidak sempurna. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Poni sama Kang Rido ya yang sudah mempresentasikan, sangat luar biasa bagus materinya. Apalagi yang disampaikan di akhir-akhir itu yang disampaikan Kang Rido itu lebih teknis ya tentang pemasaran jasa bank. Dan saya kira jika kita kupas ya sedikit kembali gitu ya, bahwa coba kita inikan ya, kita ulang kembali. Nah, ini pengertian saya kira sudah bisa dipahami ya, jadi tidak perlu. Coba ini, nah ini tujuan pemasaran bank ya, memaksimumkan produktivitas ya, konsumsi dari produktivitas. Kemudian memaksimumkan kepuasan konsumen atau nasabah, dalam arti nanti jika konsumen sudah puas sebenarnya produk konsumsi bisa maksimum, kemudian juga keuntungan profitabilitas juga akan maksimum ya. Sebenarnya ada yang mentitik fokuskan itu adalah kepada kepuasan konsumen. Apapun nanti akan bersinergi untuk memuaskan konsumen, baik dalam maksimum konsumsi, sinergisitas, kinerja, kemudian juga hal-hal produktivitas lainnya. Yang penting, yang utama semua bergerak untuk konsumen puas. Yang pada akhirnya setelah puas, nanti tujuan profit, tujuan kesejahteraan juga akan berimbas. Ini tujuan pemasaran. Tadi sudah disampaikan sama Poni ya. Kemudian ini juga tidak perlu saya kira, tadi sudah tujuan pemasaran bank. Nah, ini langkah-langkah keberhasilan pemasaran bank. Jadi harus ada riset dulu. Apa saja yang diriset? Salah satunya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh konsumen gitu. Jadi di riset biasanya di bank itu ada bagian lead bank ya. Apa yang dibutuhkan sehingga produk yang dibuatkan itu adalah berdasarkan kebutuhan gitu. Sehingga saat dijual, saat ditawarkan itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan
biasanya yang seperti itu adalah pasti dibeli oleh masyarakat ya, seperti itu. Jadi jangan kita membuat produk yang baru ditawarkan, belum tentu masyarakat butuh produk seperti itu. Nah ini tidak berdasar riset biasanya. Nah, kemudian menetapkan tujuan pemasaran, saya kira ini sudah bisa cukup dipahami ya tadi oleh Teh Tony disampaikan. Kemudian ruang lingkup riset pemasaran ini menyangkut dengan perkiraan ini ya apa tuh season musim gitu ya, musim seperti kalau mau Idul Fitri kan itu pasti biasanya diramal, diprediksi bahwa akan terjadi pengambilan. Berarti di produk simpanan karakteristiknya akan terjadi pengambilan. Maka supaya tidak terjadi pengambilan besar-besaran di produk simpanan, maka ada program apa gitu, program hadiah, program apa supaya tidak terjadi diambil. Termasuk juga apa yang harus diputuskan dalam pembiayaan, karena memang berdampak di simpanan akan banyak yang mengambil, maka produksi kredit harus kita pending dulu. Nah ini riset-riset seperti ini harus dianalisis dengan matang, dengan baik ya, karena akan terjadi seasonal forecasting gitu ya, perkiraan-perkiraan dengan musiman-musiman, kemudian menghadapi tahun baru seperti apa, kemudian di bulan-bulan tertentu punya musiman-musiman tertentu, dan ini harus paham betul gitu ya. Kemudian ada yang continue forecasting, ini biasanya perkiraan-perkiraan menyangkut yang continue ya, seperti produk yang berkelanjutan, misalkan bahwa untuk kredit biasanya kalau sudah lunas itu diprediksi dia akan ngambil lagi seperti itu. Ini sudah siap ya. Kemudian juga biaya-biaya itu sudah termasuk perkiraan yang harus kita setiap tanggal 25 itu perkiraan sudah pasti tanggal gajian karyawan, kemudian bayar listrik. Ini harus sudah, ini merupakan forecasting yang continue yang itu sudah harus rutin dan sudah tidak terjadi fraud ya, kesalahan-kesalahan gitu ya. Kemudian penjelasan lainnya tadi, langkah utama dalam riset pasar, menetapkan masalah dan tujuan. Saya kira tadi sudah disampaikan dengan baik oleh Tony. Kemudian langkah yang dilakukan riset, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tadi sudah ya, menentukan segmen. Nah, jika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan, ini seperti poin pertama, maka kita beralih segmen. Gitu. Seperti BPR kan segmennya berbeda dengan bank umum ya. Gitu. Mereka nyadar bahwa layanan yang mereka tawarkan tidak sekomplit di bank umum, salah satunya transfer, RTGS dan lainnya. Maka dia harus menyasar segmen-segmen orang-orang bisnis yang kayak m-banking gitu ya. Nah, dia menyasar masyarakat yang kecil yang tidak terlalu membutuhkan. Tapi tidak menutup kemungkinan yang besar pun bisa menyimpan atau melakukan kredit membeli produk-produk di BPR. Intinya mereka sadar betul dengan ada sedikit kekurangan setingkat BPR, maka segmen targeting positioning mereka harus sedikit beralih. Berbeda, jangan seperti menyasar seperti bank umum. Nah, kemudian peranan manajemen ini saya kira juga tadi sudah cukup jelas ya disampaikan. Nah, ini unsur bauran pemasaran tadi sudah saya sampaikan di awal dan ini disampaikan kembali oleh Kang Rito. Yang pertama melalui advertising, sales promotion, public relation, personal selling, dan direct marketing ya, atau penjualan langsung ya, melalui surat, telepon, dan media. Jadi saya kira ini Kang Rido ini pernah bekerja di bidang jasa juga ya, di perhotelan ya. Jadi saya kira unsur-unsur bauran pemasarannya tidak sekedar memahami teori gitu. Jadi Kang Rido pastinya sudah memahami secara praktisi ya. Karena tidak jauh beda, cuma beda produknya aja ya. Kalau cuma sama-sama jasa gitu maksudnya di hotel sama di perbankan ya. Dan tentu saja ada advertising kan, sales promotion, kemudian public relation. Nah, ini program yang dirancang untuk atau melindungi citra perusahaan dan produknya. Tentu saja jasa untuk di perhotelan itu berupa kamar yang ditawarkan, kemudian juga fasilitas-fasilitas lainnya juga ya. Nah, bisa juga direct marketing melalui media ya, penghubung lainnya baik offline maupun online, baliho dan lain sebagainya ya, seperti itu.
Terkadang advertising juga jarang dilakukan, ataupun mungkin kalau memang feedbacknya bagus terhadap penjualan, maka advertising dilakukan. Tapi kebanyakan advertising sekarang beralih ke kayak YouTube kan gitu ya, kemudian Facebook dan lain sebagainya ya, jarang di televisi bahkan radio. Nah ini sudah bagus tadi disampaikan oleh Kang Wito. Kemudian juga penting manajemen pemasaran ya, ini sangat penting ya saya kira. Cuma menegaskan kembali lagi saja bahwa tadi Kang Rido menyampaikan bahwa setiap orang dalam organisasi prinsipnya adalah penjual, menawarkan kan. Jadi walaupun kita bukan bagian marketing, bagian operasional, begitu ada konsumen nanya kan kita punya punya kewajiban dan punya apa ya, istilahnya sudah respect saja pasti akan menyampaikan dan kemudian menawarkan juga ya gitu. Kemudian untuk lebih jelasnya ya nanti silakan hubungi bagian marketing, tapi paling tidak kan sudah sama-sama menawarkan, karena setiap orang dalam organisasi prinsipnya adalah sama-sama penjual walaupun bukan bagian sales ataupun bukan marketing seperti itu. Kemudian tadi juga disampaikan oleh, ini saya kira cukup tadi sampai oleh Kang Rido. Kemudian, nah ini contoh alur kerja tim pemasaran ya, strategi direct marketing. Nah ini saya kira Kang Rido dan teman-teman sudah pernah melaksanakan ini ya, walaupun bukan dalam konsep perbankan. Menentukan produk yang akan dijual, membuat surat permohonan ya, misalkan bank itu mau marketing funding misalkan, atau mau viral untuk kredit. Misalkan petugas kan dari BRI dari manapun itu kan menentukan produk yang akan dijual, apakah kreditnya, apakah fundingnya ya, atau bahkan dua-duanya, fundingnya melalui viral di organisasi Unsap misalkan. Kemudian nanti kreditnya akan hasil dari viral akan ada semacam penawaran kredit. Ini kan buat surat permohonan dulu, izin pelaksana kegiatan, bisa ke yayasan, bisa ke rektorat kan. Kemudian membuat janji, kemudian meminta kalau ini internal membuat perjalanan dinas menyangkut dengan akomodasi dan transportasi. Nah, kemudian promosi dan presentasi di Unsap misalkan setelah ada izin. Nah, kemudian nanti membuat report, jangan-jangan karena bank itu kan sudah mengeluarkan biaya-biaya ya, bagaimana nih follow up-nya, dievaluasi apakah berhasil atau tidak, atau bahkan tidak sama sekali. Nah itu kan ini harus dievaluasi. Ini form yang penting. Mungkin dulu hotel saat Kang Rido di situ juga sama ya gitu. Mungkin dengan beberapa dinas, instansi ya, kalau misalnya ada rapat-rapat kemudian apa tujuan dari melakukan produk jualnya ya, mungkin kalau untuk tidur ya kamar ya yang di produk yang dijualnya, tapi kan biasanya satu paketnya semua ditawarkan termasuk tempat resepsi maupun tempat rapat-rapat ya gitu. Nah, kemudian hasilnya ternyata banyak SKPD baik luar kota maupun dalam kota yang melaksanakan sineografi. Hasil presentasi dengan pengeluaran biaya surat perjalanan dinas, akomodasi dan transportasi tidak masalah karena feedbacknya luar biasa banyak pembelinya. Itu kalau kita ilustrasikan di perhotelan gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya saya kira sudah semua bisa dipahami ya. Ini beberapa produk yang musiman, ini ada promo kredit, promo diskon produk. Nah, untuk promo diskon produk, misalnya untuk simpanan nih, akan ada hadiah program apa misalnya menjelang Idul Fitri. Nah, orang kan jadi enggan untuk bawa ya, walaupun butuh. Kenapa? Karena ada ternyata program hadiah gitu kan, seperti itu. Kemudian menjelang Hari Kartini ada promo kredit untuk para pengusaha wanita misalnya. Seperti itulah yang lebih musiman ya. Ini sudah cukup bagus-bagus. Nah ini tadi 7 bank yang secara tahun 2021 sudah bagus ya. Salah satunya ada Bank Syariah Indonesia di urutan 3 ya, itu hasil merger 3 bank ya, Bank Mandiri Syariah, kemudian BRI Syariah dan BNI Syariah. Itu saya kira sudah bagus, sehingga penambahannya juga tadi cukup di penekanan yang memang harus disampaikan dan ditambahkan saja. Selebihnya silakan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan dan dipertanyakan bisa melalui WA Group, dan rekan
siapa tadi Teh Poni ya sama Kang Rido, silahkan dipandu saja dan dijawab setiap pertanyaan yang disampaikan. Itu saja, terima kasih, selamat malam semuanya, dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.